Rancangan Undang-Undang Kesehatan yang memasukkan hasil tembakau seperti rokok setara dengan zat adiktif seperti narkoba menimbulkan polemik di masyarakat. Kementerian Kesehatan beralasan masuknya rokok sebagai zat adiktif karena menimbulkan ketergantungan dan mengganggu kesehatan, baik diri sendiri maupun lingkungan. Namun hal ini mendapat penolakan dari para petani tembakau dan masyarakat. Jadi ilegal, kan pertama ada tenaga kerja di Kediri, di mana Jawa Timur itu banyak tenaga kerja. Kalau ini ditutup, kemana harus disalurkan tenaga kerja ini? Yang jelas kita menolak, Mas. Tapi pekerjaanku tutup. Ini mau dibawa kemana? Artinya dampaknya bukan hanya di pabrik, Mas, nuwun sewu. Pabrik tutup aja. Bisa istilahkan uang banyak. Tapi pekerjaanku tutup. Ini mau dibawa kemana? Sejumlah 72.568 pekerja. Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad menilai dengan masuknya hasil tembakau sebagai zat adiktif, maka akan ada dampak yang dirasakan. Di antaranya terganggunya pertumbuhan penerimaan cukai hasil tembakau. Nah ini tentu saja konsekuensinya dengan cukai yang semakin tinggi akan memberikan efek ya terhadap pertumbuhan penerimaan cukai yang akan pertumbuhannya relatif turun ya, dan konsekuensinya negara akan kehilangan ya sumber penerimaan negara terutama cukai hasil tembakau yang 2023 diperkirakan masih sekitar 220 sampai 230 triliun. Saat ini RUU Kesehatan tengah digodok di Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu apakah yang akan diutamakan? Kesehatan atau pendapatan negara dan petani tembakau? RUU Kesehatan yang saat ini tengah dibahas di DPR belakangan mencuatkan sejumlah pembahasan yang makin memanas. Bagaimana tidak, ada beberapa pasal yang kemudian menyatakan bahwa rokok ini masuk ke dalam narkotika, yang kemudian apabila dikonsumsi atau melakukan pelanggaran mengkonsumsi di tempat di luar kawasan merokok, ini Anda akan dikenakan sanksi pidana yang bahkan sanksi administrasinya pembayaran denda hingga 50 juta rupiah. Padahal kalau jika dibandingkan pidana tingkat 3 yang dijatuhkan apabila Anda melanggar mengkonsumsi rokok tersebut, ini disamakan dengan penganiayaan dan lain-lain. Nah ini tentu berdampak tadi kalau Anda baru saja simak paket beritanya terhadap penerimaan negara. Nah sejauh mana kemudian pembahasannya dan bagaimana dampaknya apabila pasal ini nantinya jadi disahkan? Kita akan bahas pada malam hari ini dengan tema rokok setara narkoba, penerimaan cukai terancam turunkah? Saya sudah bersama dengan 2 orang narasumber di studio. Kami masih menantikan 1 orang narasumber lagi untuk bisa bergabung bersama kami dan 1 orang narasumber yang terhubung melalui Zoom. Saya perkenalkan satu persatu, ada anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PAN, Bapak Saleh Daulay. Pak Saleh, selamat malam. Boleh disapa pemirsa dengan menggunakan mic-nya, Pak Saleh. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Ditjen Bea Cukai, Pak Ian Rubianto. Pak Ian, selamat malam, sehat? Selamat malam, alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak Ian sudah berkenan bergabung. Kita sapa dulu Ketua Asosiasi Petani Tembakau Temanggung, Pak Siamin yang bergabung melalui Zoom. Pak Siamin, selamat malam. Selamat malam, Bapak-bapak yang hadir. Yuk, ada Pak Ian dari Teknis dan juga Pak Saleh. Salam kenal. Baik, dan kami langsung saja mengundang Ibu Nadia, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan. Ibu Nadia, selamat datang. Silahkan Ibu bisa bergabung bersama kami. Terima kasih Ibu sudah berkenan bergabung. Kita ke Pak Siamin terlebih dahulu. Pak Siamin, ini Pak Siamin sebagai Ketua Asosiasi Petani Tembakau Temanggung, tentu juga memiliki pandangan berkaitan mengenai hasil turunan tembakau. Salah satunya adalah rokok yang dimungkinkan ini masuk sebagai narkotika. Bagaimana Pak? Sebelumnya selamat malam Bapak-bapak, Ibu yang baru datang. Pandangan kami berkaitan dengan RUU Kesehatan, itu pada intinya kami tidak menolak RUU. Cuman pasal-pasal yang mengatur mensetarakan tembakau dengan narkotika, termasuk minuman beralkohol,
ini akan menjadikan dampak yang luar biasa bagi petani. Artinya kami nerimalah adanya undang-undang tersebut. Cuman yang kami tolak adalah pasal 154 itu. Itu jelas kami merasa keberatan. Kalau masalah undang-undang kesehatan, kami petani nerimalah karena kita sebagai warga negara yang baik mestinya bisa taat terhadap semua regulasi yang dibuat oleh lembaga yang berkompeten. Sementara itu jawabannya. Kenapa Pak kemudian penolakan itu dilakukan oleh teman-teman asosiasi petani? Ya karena dampaknya itu nanti kan pada pasal 154 itu nanti terlihat sekali bahwa pasal itu ada semacam ilegalisasi terhadap produk tembakau dan turunannya. Kalau sampai ini terjadi, berarti orang menanam tembakau itu dianggap menanam barang-barang yang ilegal. Sementara berdasarkan aturan itu kan tembakau itu tidak masuk dalam kategori barang yang ilegal. Dan itu sah menurut peraturan undang-undang yang dulu. Nah sementara kalau kita lihat, zat aktif tidak berupa itu kan ada psikotropika, minimal beralkohol. Nah di sini itu yang hasil tembakau berikut turunannya itu yang kami tolak dimasukkan disejajarkan dengan zat aktif dengan psikotropika itu yang kami tolak karena dampaknya akan mengancam eksistensi petani tembakau dan juga orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia pertembakuan. Berapa sih Pak anggota dari asosiasinya tempat Bapak? Kalau kita bicara anggota, itu seluruh petani di Kabupaten Temanggung, karena kami asosiasi petani Temanggung, otomatis seluruh petani yang ada di Kabupaten Temanggung ini adalah anggota dari asosiasi sendiri. Sehingga kami itu membawa suara ratusan ribu petani, terutama di Kabupaten Temanggung. Kalau ini sampai nanti benar-benar pasal ini masuk, yalah, kami mau nangis ke siapa? Nah makanya kami mohon, karena di sini hadir juga Bapak Saleh Daula selaku anggota Panja dan juga Komisi 9, kami mohonlah titip kami Pak, pasal itu tolonglah coret saja. Titik itu aja lah. Kami nerima undang-undang kesehatan, jelas kami nerima Pak. Petani itu lugu Pak, nggak neko-neko. Cuman kami pesan pasal itu tolonglah tembakau jangan dimasukkan dan disejajarkan dengan psikotropika, minuman beralkohol dan sebagainya.